Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ikram Maulana, dan di sebelah saya ada Ismail Devi Kosahata. Dan saya Septian Hidayat. kami di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen untuk membahas tentang akuntansi manajemen yang ditulis atau dibuat oleh Sep Bariska Manurung. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang mungkin ya mengenai materi dari akuntansi manajemen itu sendiri. Kita mungkin akan membahas mulai dari bagaimana sejarah, pengertian dan lain-lain. Mungkin tanpa banyak basa-basi, saya di sini ingin bertanya ke teman-teman yang ada di sini, ataupun mendiskusikan. atau kita ngobrol lah, lebih enaknya untuk di bahasa kita ngobrol lah. Mungkin saya lempar dulu pertanyaan pertama ke Rismaldi Viko, mungkin tentang sejarah akuntansi manajemen, mungkin yang saya ketahui ya. Rismaldi tahu, mungkin coba bisa didiskusikan. Menurut buku yang dibuat oleh Sep Bariska Manurung dalam tahun 1950 sampai 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konversional untuk kepentingan manajemen. Mungkin tambahannya, jadi pada tahun 1980 dan tahun 1990-an itu praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial banyak ditemukan. Artinya pada tahun 1990-an itu bagaimana praktek-praktek akuntansi itu mulai tidak lagi mampu melayani kebutuhan manajerial dari perusahaan gitu. Jadi artinya bagaimana ilmu dari akuntansi manajemen sendiri ini harus ditemukan ataupun digunakan untuk efisiensi dalam pekerjaan. Tadi kata Septian pada tahun 1980 berarti ya. Yang saya tahu juga sedikit mungkin dalam tahun 1950-an sampai 1960-an ternyata telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Jadi mungkin pada ini ya, ketika tahun 1950-an itu mungkin secara pencatatan mungkin masih manual ya, atau konvensional ataupun tidak tersistematis, sehingga pada tahun selanjutnya 1960-an sampai ke 1990 itu perusahaan-perusahaan itu mulai menggunakan daripada akuntansi manajemen gitu. Jadi biar bagaimana untuk secara pencatatannya sendiri ataupun untuk efisiensi dari sebuah perusahaan ya sistemnya menggunakan akuntansi manajemen itu sendiri. Oke. Terus yang saya mau tanya lagi, di siapapun itu yang akan jawab, mungkin ke pengertian akuntansi manajemen itu apa sih yang kita tahu gitu? Gimana? Mau saudara Pigo dulu yang jawab atau? Oke, boleh. Mungkin saya akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan intervensi Dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung daripada pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Jadi tujuan daripada akuntansi manajemen ini sendiri itu bagaimana seorang akuntan bisa memberikan data-data gitu ke untuk dari ke top leader ataupun middle gitu. Jadi bagaimana ketika misalnya kita lihat waktu ataupun semester ini untuk secara pencatatan keuangan kita merugi ataupun menguntungkan, artinya kan untuk si top manager itu sendiri kan harus mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diinput ataupun dikelola oleh seorang akuntan gitu. Jadi untuk akuntansi manajemen ini untuk secara pengertian itu bagaimana dia bisa memberikan data gitu. Jadi untuk diberikan kepada top manager sehingga bisa menjadi salah satu faktor daripada pengambilan keputusan gitu.
Ya mungkin untuk di teman-teman juga di perusahaan ataupun tempat teman-teman bekerja pasti seperti itu ya. Iya, Gimana pasti, kalau pasti. untuk di tempat ikro mungkin gimana? di Mungkin kayak penjualan dari sales juga kan ke SPP itu kan juga jatuhnya di akuntansi manajemen. Bagaimana? Betul. Jadi kita berikut memimpin atau mengatur tim yang ada, berikut sekaligus ya menjadi ada bagian akuntansi atau akuntan yang terlibat dari job desk Mencatat. atau pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin ya yang saya rasakan di pekerjaan saya sekarang, mungkin yang bisa saya tambahkan itu pengertian akuntansi manajemen, cabang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk penggunaan eksklusif dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Nah, jadi akuntansi manajemen ya mungkin untuk bisa mencapai dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Oh, jadi intinya untuk akuntansi manajemen ini sangat diperlukan ya kalau untuk saat ini dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi mungkin teman-teman pun ketika dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan untuk pencatatan sendiri ataupun data keuangan itu sangat diperlukan untuk mengambil daripada keputusan terutama di dunia usaha gitu. Karena ketika kita mengalami untung ataupun rugi itu juga akan berdampak terhadap perkembangan bisnis kita gitu. Kalau ketika misalnya untuk bulan ini kita merugi untuk dari data keuangan ataupun dari catatan akuntansi, otomatis kita juga kan akan memulai ataupun mengatur daripada strategi karena nah apapun itu tidak harus dari penjualan kan, setiap kejadian seharusnya perlu ada catatan. Jadi kita bisa lihat historik ke belakang apa yang terjadi di tahun ini atau di bulan tertentu itu kita bisa memperbandingkan. Oh ternyata periode selanjutnya. Nah, tarikan Januari 2024 contoh dengan 2023 ternyata omset kita lebih besar di 2023 gitu. Mungkin yang saya rasakan di perusahaan saat ini mungkin seperti itu, kita bisa memperbandingkan atau mungkin munculnya target penjualan kita di bulan Februari itu atas kontribusi di Februari 2023. Jadi berpatokannya terhadap catatan akuntansi manajemen itu sendiri. Ya, betul. Oke, terus mungkin banyak hal yang kita bisa bahas di podcast kali ini, cuman karena waktu terbatas dan mungkin beberapa hal saja yang bisa kita tanyakan di podcast kali ini. Mungkin kita juga ini ngebahas tidak terlalu dalam ya, ataupun kita hanya mengenai sejarah, pengertian ataupun manfaat dasar daripada mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lebih paham bisa komen di bawah, oke, dan jangan lupa kasih like untuk kita, atau mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan lebih detail atau ada yang request bisa di komen di bawah, oke. Gimana saudara Ikro, apalagi ada tentang pertanyaan mengenai akuntansi manajemen itu sendiri seperti apa gitu? Itu kan berarti perbedaan manajemen keuangan akuntansi yang berbeda peran gitu. Dia nanya peran gitu. Perbedaan akuntansi manajemen. Oh, jadi yang tadi ditanyakan perbedaan akuntansi dan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan ya. Iya, betul. Nah, jadi yang mungkin saya belum begitu banyak baca dan hanya beberapa materi yang baru saya baca. Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Lalu ada akuntansi keuangan mungkin? Ya, ada akuntansi keuangan ya dari saya. Merupakan tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Oh, begitu. Jadi mungkin pada intinya gini, kalau saya bisa dapat menyimpulkan bahwa akuntansi manajemen itu bagaimana pencatatan keuangan ataupun laporan daripada keuangan perusahaan itu sendiri untuk diberikan kepada internal perusahaan gitu. Betul. Sedangkan untuk daripada akuntansi keuangan adalah laporan keuangan ataupun hasil daripada rekapan laporan yang untuk diberikan kepada eksternal perusahaan gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat itu kayak buat teman-teman yang kalau kayak
ingin membeli saham ataupun yang bermain saham Ya, itu benar sekali. pasti berpatokannya terhadap akuntansi keuangan. Bagaimana melihat daripada laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pada tugasnya akuntansi keuangan, dan itu menjadi perbedaan antara apa itu akuntansi manajemen Ya, ataupun akuntansi keuangan. apa itu akuntansi keuangan. Oke, terus ada lagi nih yang mungkin Apa? ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya ingin menanyakan apa sih tujuan utama daripada akuntansi manajemen yang teman-teman ketahui menurut buku yang telah teman-teman baca? Mungkin yang pertama ada menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Dan yang kedua menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Mungkin yang ketiga, Yang ketiga itu menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang tiga tujuan utama sistem akuntansi manajemen itu ya, mungkin yang pesan teman-teman jabarkan ya. Secara garis besarnya di 3 poin tadi yang sudah disampaikan. Jadi memang kalau menurut pribadi saya sendiri itu daripada tujuan daripada akuntansi manajemen itu benar-benar sebuah hal yang sangat vital gitu, karena di posisi tersebut bagaimana seorang akuntan harus dapat mampu mengelola ataupun melaporkan pencatatan data daripada keuangan daripada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ketika datanya sudah dikelola ataupun sudah matang lalu diberikan kepada top manager, itu menjadikan sebuah satu acuan untuk seorang manajer mengambil keputusan apakah kita akan mengembangkan bisnis ataupun menahan dulu terhadap perkembangan ataupun hal lainnya gitu. Ya, benar-benar. Nah, dari pembahasan kita dari tadi Sekarang ternyata manfaat akuntansi manajemen itu pertama membantu perencanaan keuangan perusahaan. Jadi jadi beginilah, itu tuh untuk sebuah perusahaan bisa merencanakan periode selanjutnya dari berpatokan dari laporan akuntansi sebelumnya. Nah, ya betul. Nah, kemudian membantu analisis keputusan. Jadi kita punya keputusan yang belum matang mungkin dengan cara akuntansi dengan adanya laporan keuangan itu betul, bisa menguatkan. Ya, lalu ada membantu pengendalian dan pengawasan. Jadi kita bisa mantau dari akuntansi manajemen ini gitu. Kemudian yang terakhir ada sebagai acuan aktivitas perusahaan. Nah, jadi manfaat-manfaat inilah ya di akuntansi manajemen gitu. Jadi untuk yang terakhir itu menjadi sebuah acuan kegiatan perusahaan, berarti intinya hal-hal yang ingin dilakukan pada periode selanjutnya juga berpatokan terhadap laporan akuntansi manajemen gitu. Misalkan kalau untuk di saudara Ikrom gitu, misalkan di perusahaan Ikrom itu di Aqua, misalkan mohon maaf nih menyebut brand. Jadi ketika mungkin periode selanjutnya ataupun bulan sebelumnya laporan keuangan yang memang lagi menurun ataupun apapun, itu juga bisa menjadi sebuah patokan pengambilan keputusan ya. Setelah itu maksudnya melakukan banyak promo ataupun taktik-taktik lain untuk penjualan gitu, entah untuk memajukan daripada penjualan ataupun faktor-faktor lainnya. Mungkin kalau dari segi yang tadi dibahas, karena di bulan atau contoh histori 3 bulan ke belakang penjualan kita menurun, itu biasanya ada pengkajian dari top manajemen yang sempat saya tahu atau bocor ke bawah itu ada rencana pengkerucutan atau pengurangan karyawan untuk bisa menutup biaya operasional. Ya, nah itu juga pasti berdasarkan daripada laporan akuntansi manajemen gitu. Jadi seorang top manajemen ataupun manajer itu nggak mungkin ngambil keputusan semata-mata tanpa ada hasil daripada analisis laporan gitu ya. Tentunya kayak ngelihat sebenarnya ini SDM 1 ini efisien nggak? Efisien atau ada benefit nggak buat kita gitu. Nah, balik lagi ke situ sih mungkin. Jadi kalau memang nggak ada bisa ngambil keputusannya karena berpatokan pada itu juga ya akuntansi manajemen. Kayak gitu sih mungkin yang selama ini dialami atau dijalani, dan ada beberapa program pun yang emang
agar dikurangi atau Dikecilkan dari segi programnya untuk ke konsumen-konsumen untuk kita gitu. efisiensi daripada Nah. pengeluaran kos budget yang Betul, perusahaan betul, itu juga betul, ya. betul. Nah mungkin di sesi podcast Mungkin dari tadi kita ngobrol masalah Iya, manfaat semua. iya. Di sini ada etika juga nih Oh. dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oh, Kita jadi berfokus kepada akuntansi ada manajemen aja ya. apa aja sih kalau Ada dari etikanya etika ada itu? 4. Yang pertama ada kompetensi atau kompetensi lah dalam diri ya. Yang kedua ada kerahasiaan. Yang ketiga ada kejujuran dan yang keempat ada objektivitas. Jadi itu adalah etika-etika yang ada di Di akuntansi akuntansi. manajemen gitu. iyalah bener lah, kalau nggak rahasia bocor kemana-mana. Iya, Ya, karena akuntansi manajemen itu memang konsumsi daripada laporannya untuk daripada internal perusahaan. Jadi nggak bisa ataupun bocor terhadap pihak eksternal. Iya benar sekali. Mungkin segitu saja ya daripada podcast Podcast kita kali ini. mengenai akuntansi manajemen, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kurang maupun lebihnya mengenai materi yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.